fakta aneh ilmuwan jenius yang paling nyentrik kegilaannya. Hai guys, ketemu lagi dengan channel Bicara. Siapa sangka kalau ternyata banyak ilmuwan jenius di dunia yang merupakan individu yang nyentrik kepribadiannya. Hal tersebut bukanlah hal sesuatu yang selalu buruk, bahkan terkadang malah menjadikannya sebagai pribadi yang unik karena berbeda dari orang lain. Kenyentrikan dari para ilmuwan ini bisa berbeda-beda bentuknya. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai suatu keanehan, tapi banyak juga orang yang menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh para jenius ini sehingga dianggap sebagai orang pribadi yang nyentrik? Yuk kita ikuti sama-sama videonya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Nikola Tesla. Ilmuwan jenius ini dikenal dengan kegilaannya dengan menciptakan suatu senjata pembunuh massal, yaitu Tesla Death Ray. Siapa sangka di balik penampilannya yang selalu rapih dan juga klimis, ternyata dia merupakan pencinta musik rock sejati. Selain itu, dia juga mempunyai suatu kondisi yang dikenal sebagai OCD, atau Obsessive Compulsive Disorder. Seorang OCD sangat terobsesi dengan kebersihan dan membenci suatu hal tertentu. Tesla akan merasa gelisah jika melihat segala sesuatu yang tidak terlalu bersih. Selain itu, dia pun menyukai semua benda yang berbentuk bulat. Bentuk OCD lainnya adalah dia akan selalu menggosok perlengkapannya sebelum digunakan. Caranya harus selalu menggunakan 18 serbet makan, hingga semua perlengkapan tersebut terlihat mengkilap. OCD yang paling ekstrim adalah ketika dia memutuskan untuk hidup tidak menikah. Hal tersebut dilakukan karena merasa jijik dengan sesuatu yang kelebihan berat, seperti perhiasan dan wanita. What? Keanehannya belum berhenti sebatas itu saja. Ternyata si jenius ini juga terlalu menyukai angka 3. Kegilaannya direfleksikan dengan cara selalu mengitari sebuah bangunan sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalamnya. Banyak orang yang tidak mengetahui jika Tesla memiliki kondisi mental yang tidak sehat sejak dia berusia 25 tahun. Hal tersebut karena kegilaannya akan bekerja yang selalu dilakukannya sejak pukul 3 dini hari hingga 11 siang. Dan kebiasaan yang tidak normal itu dia lakukan hingga 38 tahun lamanya. Paul Erdos. Paul Erdos merupakan ilmuwan jenius ahli matematika yang berasal dari Hungaria. Si ilmuwan nyentrik ini dikenal karena mempunyai jiwa yang bebas, sehingga selalu hidup berpindah-pindah. Sama halnya dengan Tesla, Paul Erdos juga tidak pernah memiliki rumah seumur hidupnya. Hanya dengan berbekal koper, ia akan mencari tempat untuk tinggal sementara. Kebiasaan anehnya, saat tinggal menumpang, dia selalu menyelesaikan 1 atau 2 soal matematika. Saat setelah dapat merumuskan jawabannya, Erdos pun akan segera menenteng kopernya dan mencari tumpangan lainnya. Henning Brand. Pada tahun 1969, seorang ilmuwan jenius bernama Henning Brand memiliki teori bahwa urin manusia dapat diubah menjadi sebongkah emas. Ilmuwan ini merupakan seorang pakar kimia yang lahir di Jerman. Kegilaannya yang nyentrik terjadi saat dia melakukan penelitian dengan menggunakan urin dari istri dan teman-temannya. What? Urin yang terkumpul untuk penelitian tersebut yaitu sebanyak 5.700 liter. Walaupun pada akhirnya Brand gagal untuk membuktikan teori tersebut, alih-alih dia malah menemukan penemuan lainnya. Pada akhirnya, air seni yang digunakan tersebut menghasilkan suatu temuan kimia yang dapat bersinar saat gelap. Temuan kimia tersebut yang saat ini dikenal sebagai fosfor. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara melakukan suatu proses kimia melalui urin, sehingga dapat mengeluarkan gas yang bercahaya. Oliver Heaviside.
Seorang matematikawan dan insinyur listrik asal Inggris yaitu Oliver Heaviside merupakan ilmuwan jenius yang mendapat julukan orang aneh karena kenyentrikannya. Ilmuwan ini tanpa sebab yang jelas rajin memakaikan kutek warna pink pada kukunya. Dan anehnya, si jenius ini sangat menyukainya walaupun dia seorang laki-laki. Keunikan sifat lainnya yang tidak diketahui dengan jelas penyebabnya adalah ketika ia meletakkan sebongkah granit raksasa di dalam rumahnya. Pythagoras. Pythagoras merupakan ilmuwan jenius yang berjasa besar dengan temuannya, yaitu ilmu matematika dasar teori Pythagoras. Dan salah satu larangan keras yang harus dipatuhi adalah menyentuh dan memakan kedelai. Konon ceritanya si jenius ini harus bertarung dengan seseorang yang mengharuskan dia lari hingga ke ladang kedelai. Mengingat faham vegetarianismenya tersebut, dia lebih memilih untuk mati di tangan orang yang memburunya daripada masuk ke kebun kedelai. Sayangnya, ilmuwan ini harus menjadi korban dari kenyentrikannya sendiri. Richard Feynman. Ilmuwan jenius ini adalah seorang fisikawan yang paling terkenal dari abad ke-20. Salah satu temuannya yang berupa teori elektrodinamika kuantum menjadikannya sebagai salah satu ilmuwan peraih Nobel. Namun di balik semua kejeniusannya tersebut, Feynman memiliki reputasi sebagai si pembuat onar. Yang dilakukannya dengan gelar tersebut adalah melakukan aktivitas melanggar hukum seperti membobol brankas dan membongkar gembok orang lain. Anehnya, semua aktivitas tersebut dilakukannya hanya karena kebosanannya. Selain itu, dia juga ingin menunjukkan ke semua orang bahwa tidak ada sistem yang tidak dapat dikuasai olehnya. Sigmund Freud. Ilmuwan jenius ini merupakan seorang pelopor dalam bidang neuroscience. Kenyentrikan seorang Sigmund Freud sayangnya bukanlah sesuatu yang patut untuk dicontoh oleh siapapun. Ilmuwan ini merupakan seorang pecandu yang bukan saja mengkonsumsi nikotin tetapi juga kokain. Sebagai seorang perokok berat, Freud sudah diberi peringatan oleh dokter sahabatnya. Cepat atau lambat, kebiasaannya itu akan berpengaruh fatal terhadap jantungnya. Namun, Freud tidak dapat berhenti dari kebiasaannya tersebut hingga akhirnya terjangkit kanker. Parahnya, dia sudah mengalami operasi pada mulut dan rahangnya hingga 30 kali. Sayangnya, Freud memilih untuk tidak berhenti merokok karena depresi yang diidapnya saat proses tersebut dilakukan. Albert Einstein. Tidak banyak yang mengetahui kalau ilmuwan jenius penemu teori relativitas ini memiliki keterlambatan bicara saat kecil. Hal tersebut sempat membuat orang tua dan dokternya khawatir. Tapi ternyata kondisi di masa kecilnya tersebut malah membuat Einstein memiliki banyak waktu untuk memikirkan elemen-elemen dasar kehidupan seperti ruang dan juga waktu. Kekagumannya akan konsep pemikiran tersebut membuatnya menjadi seorang anak yang kritis. Einstein kecil banyak membuat orang dewasa kewalahan karena pertanyaan ilmiahnya yang belum tentu dapat dijawab oleh orang dewasa sekalipun. Tetapi siapa yang menyangka kalau akhirnya pertanyaan-pertanyaan cerdas tersebut menjadi dasar terciptanya teori relativitas. Kebiasaan Einstein yang aneh adalah pernah menangkap belalang dan memakannya secara langsung. Einstein juga mempunyai kebiasaan memainkan biolanya sembari mengamati burung-burung dengan berlinang air mata. Tycho Brahe. Tycho Brahe merupakan seorang astronom pada abad ke-16 yang berasal dari Eropa, tepatnya Denmark, yang merupakan negara Skandinavia. Sejak dulu, Brahe sudah terkenal sebagai bangsawan yang nyentrik. Dia memiliki sederet daftar kepribadian yang aneh. Contohnya adalah ketika jenius ini memilih untuk menggunakan hidung tiruan untuk selamanya. Hal tersebut dilakukan setelah Brahe kehilangan hidungnya saat berkelahi di kampusnya. Keanehan perilakunya yang lain adalah saat ia memelihara seekor rusa kerdil yang secara permanen ditempatkan di bawah meja. Namun, kecintaannya pada pesta pora justru menjadi akhir dari kehidupannya. Dalam sebuah pesta di kota Praha, Brahe berkeras untuk tidak meninggalkan kursinya, walaupun saat itu sebenarnya dia ingin buang air kecil. Hal tersebut dia lakukan hanya karena keyakinannya bahwa meninggalkan meja merupakan bentuk dari ketidaksopanan. Karena seringnya melakukan kebiasaan buruk tersebut, akhirnya berakibat fatal pada kesehatannya. Brahe mengalami infeksi ginjal akut sehingga kandung kemihnya pun pecah pada tahun 1601. Buckminster Fuller.
Ilmuwan jenius yang juga merupakan seorang arsitek ini memiliki karya yang fenomenal sepanjang hidupnya. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah kubah geodesik, model kota futuristik, dan mobil yang dinamakan Dimension pada tahun 1930. Salah satu kenyintrikannya terlihat saat dia memakai 3 jam tangan sekaligus. Tujuannya hanya ingin melihat waktu berdasarkan zona yang berbeda saat berpergian ke luar negeri. Kebiasaan anehnya yang lain adalah selama bertahun-tahun ia hanya tidur selama 2 jam per hari. Dia memberi nama cara tidurnya sebagai cara tidur Dimension, seperti nama mobil yang ia ciptakan. Fuller juga menghabiskan banyak waktu untuk menulis riwayat hidupnya dari tahun 1915 sampai akhir hayatnya di tahun 1983. Fuller menulis buku tentang riwayat hidupnya yang selalu diperbaharui setiap 15 menit. Hasil dari tumpukan catatan riwayat hidupnya tersebut diberi nama Dimension Chronofiles. Tinggi tumpukan catatan tersebut hingga mencapai 82 meter dan saat ini tersimpan di Stanford University di Amerika. Henry Cavendish. Namanya dikenal sebagai penemu hidrogen dan teori kepadatan bumi. Ilmuwan jenius ini berasal dari Inggris dan dikenal sebagai ilmuwan yang sangat pemalu. Rasa pemalu Cavendish konon kabarnya merupakan suatu penyakit yang dideritanya. Dia selalu merasa sungkan hingga enggan untuk bertatap muka dan berbicara dengan orang lain. Bahkan dikabarkan dia sengaja membangun tangga di belakang rumahnya untuk menghindari komunikasi langsung dengan para asistennya. Jika dia memerlukan bantuan, yang dilakukan Cavendish hanyalah meninggalkan sederet catatan di anak tangga. Kesimpulan: beberapa orang mengatakan bahwa ada hubungannya antara jenius yang aneh dan kegilaan. Pemikiran itu muncul dengan melihat begitu banyaknya para ilmuwan jenius yang ternyata memiliki sifat yang aneh. Apakah perilaku nyentrik seseorang dapat dianggap sebagai kegilaan bagi orang lain? Dan apakah seseorang yang berperilaku tidak waras dianggap jenius oleh orang lain? Sampai saat ini, semuanya masih merupakan tanda tanya. Terlepas dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, para jenius ini sudah meninggalkan suatu penemuan yang sudah merubah sejarah dunia. Dan mereka semua dikenang karena kehebatannya dan bukan karena keanehannya. Jadi diharapkan kita dapat mengambil sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Oke guys, itulah fakta aneh ilmuwan jenius yang paling nyentrik kegilaannya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Kita mau pamit undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.